Ya, ada yang disampaikan lagi bang? Itu aja tante. Oke. Terima kasih tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, Tante. Kiki Arianto. Ya tante, Ya. mau nanya saya yang saya 23 itu ayat 18. Yang mana? Ya saya 23 ayat 18 yang tadi tante ini kan tante ucapkan sama Irma. Ya itu saya bisa buktikan kalau tante hanya cuma ayat dan itu bukan apa maksudnya cuman bisa framing ngangkat-ngangkat satu ayat doang. Iya, itu kan tampilkan yang 18. Ya saya 23. Oke, coba bacakan. Saya satu HP nggak bisa tante. Saya satu HP jadi nggak bisa balik dia gitu. Saya tidak pernah membacakan Yesaya kepada Irma. Yang mana itu? Yesaya 23 ayat 18 yang pesundal. Oh, pesundal masuk surga. Bukan. Mana? Yang mana? Yesaya 23 ayat 18. Tak ada saya Kan tadi menceritakan kan itu, berarti tante kamu kan sendiri yang framing. menunjukkan ya. Comot Berarti satu kamu sendiri ayat, yang buat membuka satu di sini. ayat, nanti framing. Iya, Naikkan coba satu yang mana? ayat, Saya tidak comot. pernah yang mengatakan Yesaya kepada Irma. Kapan saya mengatakan Yesaya Coba kepada Irma? tampilkan dulu Yesaya 23 ayat 18. Tadi kan tante buat itu. Iya, kamu yang saya merasa saya tidak membawa Yesaya 23:18. Saya masih ingat apa yang saya katakan. Nah, kalau kau ingin merujuk mengatakan itu apa? Yesaya 18 itu apa? Yang saya bacakan cuma di Kejadian, Lukas, Amsal, Yeskiel, Matius, Ayub, Markus, Hakim-Hakim, Raja-Raja, itu aja. Halo. Ya. Yesaya 23 ayat 18. Coba bacakan. Sebentar ya. Yang Halo Kiki. Kiki. Ya. bentar ya. Yang itu ya, yang labanya banyak pesundal itu ya. Iya. Nah, Ya, coba betul. terangkan ada apa dengan ayat itu. Ya. Saya bisa buktikan kalau tante itu cuma framing, taunya apa? Cuma bisa. Iya, terangkan, jangan curhat kok di sini. Di sini bukannya programnya Mama Dede. Ceritakan aja. Saya kan membacakan Tante yang baca ayat tertulis. 15. Saya membacakan yang tertulis. Coba tante baca. Coba tante makanya kalau baca firman Tuhan itu bacanya itu dari awal sampai akhir. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ada apa masalahnya? Ya coba tante baca yang halaman 15. Ayat Halaman 15. Halaman 15. Ayat 15. Ayat Ya 15. kebaca, kau terangkan. Jangan pula aku kan membaca yang tertulis, kebacalah. Oke. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Yaitu artinya kan itu seperti. Jadi kenapa tante buat itu seakan-akan seperti benar? Ya kalau seperti ngapain ini dibuat di sini, kan orang jadi salah kaprah. Ya makanya kau Iya, jangan kalau baca kau satu mengatakan
kalau ini seperti ini aku bisa merujuk sebetulnya. Tapi ini aku buka. Kenapa Tuhan harus mengatakan seperti ini? Apa Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Ibarat perumpamaan ya, bilanglah ya, perumpamaan ya, bilang kayak gitu. Karena memang kalian itu bisanya ngambil satu ayat terus membuat itu seakan-akan benar. Oke, kau buka Matius 21 nomor 31. Apalagi jangan lari-lari dulu, kita itu dulu. Iya kan kau bilang itu perumpamaan. Udah aku terima. Udah. Berarti benar kan? Itu kan cuman ini. Itu mau kan? Tidak. Itu iya, kalau Kristen itu kalau yang salah perumpamaan itu udah dari dulu. Biar aja penonton yang menilai di bawah. Ya tadi ya memang betul. Ya udah, itu kan ya udah, aku terima jawabanmu, biar penonton yang menilai di bawah. Aku nggak membantah karena kamu udah bilang perumpamaan. Karena memang ada yang salah, itu perumpamaan. Mari kita tunjuk. Ya, terus tadi apa lagi kau bilang? Matius 21:31. Kejadian. Matius 21:31. Kita ke ini dulu, kejadian yang tadi kamu bilang. Kejadian apa? Kejadian kecelakaan kebakaran. Kejadian 6. Kejadian 6 nomor berapa? Tadi ada kamu bilang, Tante. Udah, kita bahas ini. Takut kamu nggak pernah dibuka. Bukan, biar dipreteli dulu satu-satu. Iya nih, buka aja ini Matius 21:31. Ayat 3. Tadi buka aja Matius 21:31. Ayat firman Tuhan itu tidak ada pertentangan. Satu pun tidak ada pertentangan. Setiap tidak ada pertentangan ya. Itu dijawab langsung. Tidak ada pertentangan ya. Kau sepakat ya? Tidak ada pertentangan ya. Tadi kamu bilang kejadian 6. Ayat 3. Nih. Kau baca. Oke. Nah, kenapa? Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam tubuh manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berapa umurnya? Oke, 120 tahun saja. Umur Adam berapa? Itu makanya kamu lihat itu ayatnya per ayat. Itu dari kejadian berapa Adam? Itu kejadian berapa? Kejadian 6. Adam itu sebelum dari kejadian 6. Oh, jadi firman Tuhan. Ya berarti berurut. Berarti berurut. Makanya kamu itu baca. Makanya kamu modal blogger. Ini ku terima. Ketika kau katakan itu enggak Tante baca aja. Kabur kau. Kau katakan ini di kejadian 6, ya. Ini untuk di kejadian 6 khusus untuk Adam. Bukan, kamu baca Adam itu ayat berapa? Apa? Adam itu di ayat berapa, Tante? Kejadian 4 nomor 16, kejadian 4. Oke, itu di ayat berapa? Makanya kita itu bacanya itu full supaya kita tahu kau baca. Dari maksud dari kata-kata itu semua. Kau baca. Ya oke. Ayat 3 ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, makanya kita tarik lagi dengan ayat yang apa? Oke, kita di situ dulu lah, sampai di situ karena jadi apanya yang salah dari sini? Kamu mau ngapainnya itu ke Adam, sementara itu Adam sebelum dari pembicaraan Tuhan itu. Di sini dikatakan Tuhan, berfirman Tuhan. Lagi? Dengar dulu ya, baca baik-baik. Kamu bicara Adam itu di ayat berapa? Coba. Oke, itu kebaca itu bukan Adam aja. Adam umurnya 905 tahun. Set hidup itu ayat berapa? Ayat berapa yang 905 tahun? Coba. Oke, Ayub itu kenapa umurnya 140 tahun? Ayub. Hah? Itu ayat berapa? Ayub 42 16 sampai 17. Umur hidup Ayub 42 ayat 16 sampai 17. Oke, bentar ya. Sebentar. Ini dulu. Makanya disitulah firman Tuhan itu menjelaskan
Oke. Tuhan aja kebablasan ngasih umur orang. Sebentar. Maka itu Ayub ya, sebentar ya. Bentar. Sebentar, saya nggak ada ini jadi agak susah. Oke. Itu semua diverifikasi. Semua itu diverifikasi. Iya, ada Itu 1000 jelas, nanti ini, ada 1000 nanti kutunjukkan maka satu persatu. Ya, Sedangkan oke. Tapi kalau Anda mau, kalau Anda mau pendetamu aja, orang terpintar sekolah STT mengakui ini ada kesalahan. Bahkan Jonathan Purnomo mengatakan 6.500 kesalahan di dalam Bible. Bahkan si Fendi Aceh Murtadin mengakui juga ada kesalahan dalam Bible. Kok kau aja merasa hebat? Kau pendeta cuma awam. kamu kok lucu di Al-Qur'anmu juga itu juga banyak kesalahan. Tunjukkan satu aja, murtad aku sekarang. Betul? Ya. Betul? Iya. Betul. Betul iya. Kok Oke. Coba jelaskan dulu yang di Maryam. Itu di apa waktu Maryam melahirkan Isa. Coba mana ayatnya? Buka dulu, lupa pula. Ya kau buka lah Maryam berapa? Sekarang ini aja kau selesaikan dulu. Kalau udah selesai ini nanti kita bahas ke sana. Kau bilang udah bicara kayak gitu, ku tunjukkan sama. Oke, ketunjukkan. Oke. Maryam berapa? Sabar. Makanya itulah orang Islam ini. Jago Udah jangan ambil ngoceh, satu jangan ayat. curhat. Buka aja. Oke, bentar ya. Lucu. Meriam, kau kira Al-Quranku Meriam Belina? Kau tunjukkan. Makanya kalau naik ke sini tuh pakai sempak keong biar nggak gemetaran. Oke, coba ini. Surat Maryam ayat 17. Coba mana itunya? Coba lampirkan dulu di situ. Aku agak payah karena HP ku cuma satu. Apa? Coba dulu lah. Apa cepat? Ditampilkan di situ, HP ku cuma satu. Apa di sini Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu mengutus roh kami Jibril kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Kenapa? Tunggu, mana dia? Tunggu. Sebentar ya, sebentar. Saya lupa ini. Tunggu ya, saya harus back dulu nih karena. Yaudah, ini aja kebahas dulu. Oke, sebentar ya. Aku sebentar lagi naik lagi. Sebentar ya. Karena HP ku cuma satu. Sebentar. Turun kau. Sok-sokan. Kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran, umat Islam yang terlebih dahulu menemukan, karena kami tahu bahasa asli, kami tahu artinya. Lebih hebat kalian daripada kami. Sorry to say, kami Al-Quran umur 3 tahun sudah disuruh membacanya. Kalau ada kesalahan, umat Islam yang lebih tahu terlebih dahulu. Itu ya, bukan kalian bos. Kalian bahasa aslinya nggak tahu, terjemahannya aja bahasa Indonesia diobrak-abrik. Kalian lebih penting bahasa roh cepat apal kalian ketika kesurupan. Diraba-raba dari dada sampai paha oleh Pak Pendeta, diraba-raba dari dada sampai paha oleh Pak Pendeta, itu cepat kalian hafal. Ketika I'm back, Tante Mika.
Kayaknya kesian nih suara Tante Mika. Nggak serak untungnya ya, sehat ya. Ya alhamdulillah Bunda. Ya lagi alhamdulillah semangat. Hari ini nggak banyak kali pelayanan. Tadi ada pelayanan 3 gereja, 2 roboh, satu yang kokoh. Karena ketika aku melakukan penginjilan, tadi kayak gitu juga Bunda. Aku pergi tadi beritakan Injil ke seluruh makhluk. Pergilah aku, ke guguk. Ku pakailah bahasa guguk. Digigit. Nggak jelas ini pulang. Beritakan Injil seluruh makhluk. Aku ke ayam. Dipatok ler. Aduh, nyerah. Ya. Pergi aku ke B2. Diseruduk. Aduh, nggak sanggup aku meritakan Injil seluruh makhluk. Akhirnya masih tetap kuat aku. Pergi aku ke ular kobra. Belum aku ngomong udah dipatok meninggoy. Nggak sanggup. Tobat. Ada aja isi Bible kayak itu. Beritakan Injil ke seluruh makhluk. Jadi kalau butuh air harus nyelam dulu ke kolam. Jadi kalau ngomong sama ikan nggak nyampe firmannya. Mana sih? Emang agak aneh-aneh ya mereka nih ya. Iya Bunda. Tapi yang lucunya kok nggak sadar-sadar itu loh. Karena mereka kambing Bunda. Kalau manusia sadar mereka. Perumpamaan Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang menunggu. Ya kan? Sorry, tadi naik turun aku. Siapa? Karena lagi di jalan tadi, baru nyampe. Bantengku. Bunda suaranya kecil Bunda. Masa? Iya kecil. Di jalan juga nih. Oh, aku baru sampai. Oh. Lanjut, Tante. Aku kalau model serius aja nanti sama aku kalau yang tanya-nanya. Lanjut. Ya, benar. Ifung, selamat malam. Ifung. Saya turunkan ya. Nah, buat teman-teman ya, kalau ada orang Kristen bertanya, ini ya, itu Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nggak ada buktinya bahwa itu Al-Quran itu firman Tuhan. Ayat pertama di dalam Al-Quran udah membuktikan Al-Quran firman Tuhan. Aku bisa membuktikan alif lam mim. Hanya Allah yang tahu. Makna dari alif lam mim hanya Allah yang tahu. Kalau itu karangan Nabi Muhammad, kalau itu karangan manusia, maka alif lam mim itu ada artinya. Paham orang? Karena Allah yang berfirman, itu legalitas atau segel pembuktian bahwa Al-Quran firman Tuhan. Ada perkataan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Kalau buatan manusia, alif lam mim pun banyak yang tahu artinya. Itu pembuktian, itu legalitas. Ya, ini coba di Bible kalau itu betul itu firman Tuhan. Yesus aja nggak tahu hari kiamat, maka menangislah Yesus. Ya, gimana? Jangankan Bible, Tuhan mereka aja nggak tahu kapan hari kiamat. Ya, saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, dibantu cetak layar dan diseser ulang ya, biar kita cari dulu anak-anak kambing yang tersesat. Cak Ndar. Tante Mika. Ya Tante Bunda. Mika nih gereja mana sih penginjilannya? Bukannya udah roboh semua? Orang di Amerika udah nggak ada lagi loh. Oh iya, ini gerejanya nih spesialis Bunda. Gereja awan terbang jadi namanya. Jadi di mana ada awan yang teduh, di situ jemaatnya ada. Pokoknya lubang semut, lubang kobang lah. Masalahnya kan memang banyak di Bible masalah lubang, itu lah yang diutamakan, beritakan. Ya Allah. Ya alhamdulillah buat teman-temanku yang di bawah ya. Nah kita cari satu persatu ya, Supriyadi ini Nugroho. Maka Kiki tidak berani lagi naik ke atas. Tadi kayaknya boleh
tahan. Tante Mika, aku mau berterima kasih dulu sama Iwan Villa yang sudah follow, yang udah tap-tap layar. Mudah-mudahan ada waktu untuk subscribe channel YouTube ya, supaya kita bisa berdakwahnya sampai kemana-mana. Karena kesuksesan YouTuber, kesuksesan kita di atas ini tergantung kalian yang di bawah, yang nonton. Itu karena orang Indonesia kan ada 200 juta. Kalau memang kita tidak bisa mensiarkan Islam, aduh, sakitnya itu di sini loh, sakitnya itu. Beneran. Betul. Jadi mudah-mudahan jadi infak, jadi amal jariah, nggak sempet berdakwah. Jangan lupa beli buku tuh, beli buku hubungi Ustaz Wafi atau DM Kang Nandar juga bisa. Itu bisa mengantarkan kalian membentengi iman kalian. Paling enggak untuk anak-anak memberi pencerahan. Seperti itu, Iwan Villa. Jangan lupa ya. Betul sekali. Ya, jadi mensupport para apologet, kalian termasuk juga berdakwah. Memfollow apologet berarti kalian ingin menunggu ilmu dari kami atau penyampaian terbaru dari kami. Kalau kalian tidak memfollow berarti tidak sampai apa yang kami info-info yang kami dapat dan tidak sampai kepada kalian. Dan saran saya kepada teman-teman di bawah, amalan kami yang di atas ini, amalannya cuma satu aja yang kami dapat. Kalian bisa dapat sambil nonton di dalam kasur, sambil nonton di atas tempat tidur, sambil nonton di atas kursi. Amalan yang kalian dapatkan dua di bawah. Kami cuma berdakwah dengan berbicara, dengan menyampaikan apa yang tertulis. Sementara kalian yang lagi enak-enak nonton di bawah kasur, di dalam pelukan suami, pelukan istri, kalian bisa mendapatkan dua amalan. Amalan pertama, men-share dan mentetep ulang dan memfollow. Itu adalah amalan dakwah. Ketika kalian men-share ulang, itu sudah sama kalian berdakwah, mengajak, dan kalian Tante Mika, teman. naikin si Dewi Angin yang agak-agak sirik-sirik ini. Mungkin dia pengen dapat donat dari saya mungkin. Iya, Dewi Angin. Kak Baby, ini ada Kak Baby. Siapa Dewi Angin? Nggak ada dia. Ya, Dewi Angin. Nggak ada jumpa Bunda. Jadi amalan yang berikutnya yang kalian dapat adalah amalan zikir. Berisik tuh sama berisik tuh. Kak Baby noise. Aduh, terturun pula. Jadi Saya malas hapuskan sama dia. amalan yang kedua yang kalian dapat adalah amalan zikir. Ketika kalian tap-tap layar dan di dalam hati melafazkan Allah, 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 maka dua amalan yang kalian dapat, zikir, ingat kepada Tuhan, dan amalan mengajak dakwah kepada teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman di bawah yang telah mensupport dan mendukung kami di atas. Maka menangislah Tuhan. maka Supriyadi, Bang Supriyadi. Iya. Bang Supriyadi. Mohon maaf, saya Kali ya. iya, banyak yang tertidur orang nih. Basri. Jam berapa ini tante di sana? Jam 12:09 Bunda, pas. Itu bagian barat ya? Bagian barat. Ada Ustadz Bang Basri, Bang Basri dan Ustadz Bang Basri. Bang Basri. Ini turunkan ya Bang Basri. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang? Muslim atau Kristen? Aja ya. Oke, bantu di tap layar di bawah ya Bang ya, di-share ulang ya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan siapa ini katanya? Siapa? Tahu nih komen cepet banget komen ini. Inilah orang ini minta suara keledai, suara maka menangis Tuhan. Ini gara-gara Bunda Rifa ini Rifa. Biasa orang.
maka menangislah Tuhan. Balik ini Tante Mika bakal nangis Tuhan sama keledai kalau kalian yang berapa ribu di 3.000 ya. Ayo tekankan tap yang tanda plusnya itu. Ayo. Ya, di follow ya teman-teman ya. Kalau ada open kita naikin buat bagi donat juga boleh. Yang penting follow, ayo kejar 2.000 orang. Bang Beru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, ini saya temannya, Ayo Bila jangan tidur. Semangat. pengikutnya Pak Ustadz Yusuf Pai ini Bunda. Oh, ya. Saya suka Iya, mereka PK terus, jadi nggak bisa naik. ngikutin Bunda, sering suka nge-host gitu Bunda. Iya. Di sana sekarang ini Bunda, PK terus Tante Mika 4 Ustaz. Iya. Jadi saya nggak enak mengganggu. minta di follow Bunda, saya masih sedikit nih Bunda, nggak bisa open cam gitu. Oh, oke, nanti saya follow ya. Iya Bunda, minta tolong Bunda. Follow akun saya yang lain, yang masih bisa. Kalau yang ini udah hampir 10.000 followernya ya. Kan saya ada yang lain. Jadi kalau yang lain tuh ini saya masih bisa follow back. Iya Bunda. Ya, terima kasih ya. Emang Bunda di luar negeri ya Bunda ya? Saya di Amerika. Oh iya, saya suka ngikutin Bunda juga sama Ustadz Yusuf Pai juga. Terima kasih. Cuma tadi halo. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Beru biar kita naikkan noten Bang? Oke, ya. Ya. Maju terus untuk berdakwah. Oke. Amal ma'ruf nahi mungkar itu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya Bang ya. Sebenarnya kita di atas ini kita memperbaiki diri kita dulu, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki tetangga-tetangga ini. Nah sekarang saatnya berdakwah. Uni Rifa udah dengan ilmunya, Tante Mika segala macam. Mudah-mudahan itu berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Bang Dev. Saya lagi makan tahu kosong gitu, tahu Sumedang sama cabai rawit, makanya mulutnya kayak Yesus waktu mau disalib itu. Ada di sana ya Bunda ya, tahu gorengnya? Hah? Ada tahu goreng di Iya. sana? Bikin sendiri. Oh bikin sendiri, kayaknya ada yang jual gerobak di sana terus Medan. Oh, saya bikin videoin itu kalau ada. Iya Masya Allah. Bang Badrus. Aduh, Bang Dev. Bagi yang mau minta tolong ya teman-teman di bawah ya. Bagi saya izinkan ya di sini Uni Rifa memberikan tempat kepada Bunda Nora, Bunda Mila, saya, Bang Tengku dan hostnya. Jadi buat teman-teman yang Islam mohon kerjasamanya ya. Buat yang naik itu yang oten aja ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Maka menangislah Tuhan. Nanti kita narasi lagi ya teman-teman ya. Bang Amir Tomalim. Coba cari Kiki ke rumahnya teman-teman ya. Mantau dia sembunyi. Kalau ada di kamar mandi Gedor Raja itu Tante Mika nunggu bilang. Ini aja Tante Mika nih yang nonton, kalau memang ada muslim yang belum follow saya akan bagi 50 donat untuk follower. Jadi tapi random ya, jangan nuntut yang ini. Pokoknya 50 kali 3 1.500. Ntar saya lihat dulu cukup nggak ininya. Saya bisa tambah sedikit. Bisa lah 50 biji. Tapi kalau umpamanya ada oten, kita stop dulu. Nyambung dulu ke oten. Nanti baru lanjut. Berbagi ya Bunda. Ya. 50 orang, ayo follow dulu, genapin 2.000 nih. Paling enggak 2.000 nih. Iya, masa 3.400
nggak ada penambahannya. Nanti mana tahu nih ya, kita nggak tahu nih, Bunda mungkin nanti buka formal memberikan apa misalnya, nanti bisa bagus itu Bunda ya, kita buka formal, Bunda buka formal, nanti kita membuka kuis loh, Iya. kuis supaya nanti yang menjawab tentang keislaman, tentang apologet itu kapan kita Kalau malam ini rencanakan. nggak usah kuis deh, malam ini pokoknya yang Iya, naik bukan sekarang. kita bagi. Dan sekarang nanti kita Iya. bagi-bagi kuis. Nanti Kalau sekarang kapan hari aja lah, ya. karena udah malam ya. Nanti kapan Bunda Mila sempat, Bunda Mila buka komal, nah kita tanya jawab atau memberikan hadiah buat teman-teman di bawah ya. Nah itu jangan lupa di follow Bunda Milanya dan di tag dan share ulang. Bang Amirton, Bang Amirton, Bang Dev, Bang Dev, nggak ada ya. Tapi aduh. Iwan Vilani kalau udah cinta sama narasumber kayak sekarang ini, Bunda Mila kasih paus sama Tante Mika tuh kan. Ini mereka pas setia gitu loh. Tempat Ustaz Yusuf juga. Bunda. Iya Kiki. Iya Bunda. Sorry Jumpa, Bunda. Kiki. Susah kali tadi aku kena HP-nya satu. Apa tuh tadi Bunda, lupa aku. Oh ini Kiki, yang ini Kiki yang tadi ya? Yang Iya. bertepuk tangan ya Bunda ya. Iya. Iya, boleh. Sama aku pun boleh nih, Iya, Tante lanjut, Bang. Mika. Aku mau bikin kopi sama rokok dulu. Ya Ini kalau coba aku. ada dia bisa menunjukkan Bang kesalahan, aku siap murtad, itu janji koma dia tadi. Ya, Al-Qur'an Ini ya. aku mau Iya. tanya. Kau baptis aku kalau ada. Iya. Apa Al-Quran ya Bang ya? Maryam, surat Maryam ayat apa, ayat 18. Kenapa dengan surat? Ya kenapa dengan ayat itu Bang? Pertanyaannya dulu. Apa dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan. Mana ada Jibril berkata di surah Maryam ayat 18? Ya coba dulu lah, itu kan ada ininya. Maryam di situ yang berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha. Sorry Maryam 19, sorry. Silap sedikit. Kan aku Oke, kurang. dah. Karena HP ku cuma satu, jadi agak-agak lupa. Ayat 19. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci bersih. Nah, kenapa dengan ayat ini? Di mana sih itu tertulis Jibril? Makanya kau kan nggak mengerti nausorof, makanya susah. Kau yang kau baca kan terjemahannya. Aku gak Nah, ini baca kalau mau- terjemahannya. Aku sorry maksudku. Aku juga udah ingin, tapi di situ nggak ada tulisan Jibril. Iya, makanya Bang, belajar Al-Qur'an itu ada disiplin ilmunya, ada nahusorof, ada banyak dia disiplin ilmunya. Di dalam di sini kan dituliskan qala ini merujuk kepada siapa? Qala ini merujuk kepada malaikat. Makanya baca ayat 18-nya. Coba Dari ayat 18-nya. Ayat 18 kita cari. Ya, ayat 18-nya kan udah jelas di sini bahwa bentar ya. Bentar. Sabar. Aku buka surah Maryam. Ya, silakan Bunda. Dari Dari 17 Bang. Dari 17 bisa kita baca di sini ya. Coba 17. Bang Kiki dengar saya sebentar. Untuk menafsirkan Mana? Al-Quran itu perlu 15 ilmu. Dengar saya 15 sebentar. cabang ilmu. Perlu 15 ilmu. Iya. Jadi yang Bang Tengku kerjain sekarang ini bukan menafsir, tapi membacakan terjemahannya. Tuh, Orang Arab sendiri pun dia aku lagi ngejut Tante nih. Tante katanya dia tadi katanya mau Enggak, tempat dari Monas. enggak apa-apa ya. Bunda, ini gampang dijawabnya ini. Nanti aku tunjukkan ratusan kontradiksi di dalam Bible, kira-kira dia bisa Nanti menjawab nggak? dulu satu-satu, Iya, iya. nanti diakui aja. Oke, aku baca dari ayat ini aja lah, dari ayat ke 16 ya. Boleh. Di dalam ayat 16 diceritakan ini. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab, di dalam Al-Quran, maksudnya di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dan dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Oke, Nabi ayat 17. Muhammad tulisannya sini. Makanya kau kan nggak paham di dalam di sini dan diceritakan, maksudnya menceritakan kepada Nabi Muhammad karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya oke. Begitu. Dulu mana Al-Quran atau apa Nasaroh Apa Nasaro kok ini? apa tadi abang bilang sorry maaf karena aku cuma satu.
Nausaro. Begini, makanya aku bilang tadi, untuk memahami Al-Quran itu tidak bisa kita dengan modal terjemahan, Bang. Harus mengerti bukan bahasa terjemahan, Arab. bukan terjemahan. Di sini sudah Sekarang kan udah gini. para ulama sudah menafsirkan. Jadi nggak mesti harus kita tafsirkan lagi. Sudah para ahli-ahlinya sudah menafsirkan itu tahun semua. berapa? Iya. Kenapa? Kau urusanmu tahun berapa ditafsirkan? Ya bukan, tadi kan katanya ini kan cuma ya, gini, aku Apa cuma itu ini? katanya mau dibaptis. Iya, baptis aku kalau ada kalau ada kontradiksi yang kita bahas sekarang kontradiksi, Bang, Ya udah, bukan ini tafsir kan Al-Quran. kontradiksi, coba ayo. Di mana kontradiksinya? Coba di mana kontradiksi? Abang ngerti kontradiksi nggak? Coba definisikan kontradiksi dulu. Nausaro itu kapan? Saya tanya ke Anda, coba Anda definisikan kontradiksi. Bukan, ya kontradiksi yang ini apa, yang tidak sama lah gitu lah, singkatnya seperti itu. Namanya kontradiksi, Bang. Ayat satu berlawanan dengan ayat yang lain. Contoh, ini aku kasih contoh Iya. samamu. Ini contoh kontradiksi. Kalau Kau dibilang ini kontradiksi aja nggak aku tahu. lebih kontradiksi, Bang. Satu ayat itu berbeda Oke. dengan ayat sesudahnya. Nah, kau tunjukkan Contoh, ayat satu 17 kontradiksi. itu berbeda dengan ayat 18. Nanti Ya iyalah, masa ayat sama-sama semua? Kalau 19. ya jelas ayat satu dengan kedua itu pasti berbeda ayatnya. Yang namanya kontradiksi ini contoh ya, kau buka di dalam kitabmu. Enggak, nanti dulu. Di dalam Nanti dulu. ini kontradiksi nih. Di dalam dulu, kitabmu, nanti dulu. di 2 Samuel 3 ayat 23, anak kedua Daud namanya Kileb. Ya, di 1 Tawarik 3 ayat 1 nama anak Daud namanya Daniel. Itu kontradiksi. Bukan loncat-loncat, kok nggak ngerti kontradiksi. Sekarang yang kau bahas ini tentang kontradiksi. Coba tunjukkan kontradiksi di dalam Al-Quran. Gimana Iya, ceritanya kau mau nanti kontradiksi dulu, Al-Quran, kau bacakan terjemahan. Kok terjemahan? Ya udah, kamu sebutkan, coba mana Jibril di situ. Astagfirullah, makanya dijelaskan, makanya kau baca, kau dengarkan Iya. ya. Biar aku, Bang, kalau nggak mau Jalan. ya gini ya, ku bilang samamu ya, Kiki ya, bisa dengar baik-baik dulu sampai selesai aku artikan ya. Oke. Dia Maria memasang tabir yang melindungi dari mereka yang lalu. Kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, kemudian menampakkan diri di Jangan hadapan pakai tengah kurungnya dulu. Itu siapa? Roh kami siapa? ya, Jibril. Roh kami siapa itu? Nama Jibril itu bukan Jibril aja, banyak panggilannya. Roh siapa lagi? Emang kau kira ada roh kau yang dikirim di sana? Gimana kau ini? Oke. Di sini udah dijelaskan ini tentang Jibril. Paham nggak? Ini tentang cerita Jibril dan Maryam. Tak mungkin tentang cerita Jibril dan Adam. Gimana kau ini? Oke, itu makanya kita bilang tadi kan. Tunggu dulu, kan HP ku satu ini bentar ya. Kenapa? Dengar dulu ya. Ku jelaskan namamu. Kau terima apa tidak? Silahkan ya. Di sini tentang Jadi kau bilang tadi mau lompat. Ya buktikan mana? Mana? Yesus kau yang lompat. Kena marah bininya dia. Betul kau. Di sini yang dibawa ini ya teman-teman ya, buat teman-teman yang biar paham ya. Di 19-nya ya, itu memang tidak ada dia, tapi ada kala inama dikatakan di sana. Ya, jadi siapa yang berkata? Merujuk supaya mempermudah Jibril. Kalau kita paham bahasa Arab, kita udah tahu alur ceritanya. Tidak perlu lagi kita ini biar dipermudah bagi yang membaca. Qala innama anna, dikatakan seperti itu. Jadi kalau nggak ada nama Jibril, kita ini yang berkata ini siapa? Nah, ini maka dituliskan Jibril biar kita paham. Untuk mempermudah apa? Karena Al-Quran ini nggak ada batas umurnya membaca. Anak kecil bisa, biar gampang masuk ke akalnya, dibantu tambahan untuk berkati ini yang berkata malaikat Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, utusan Tuhan. Siapa lagi? Ya Jibril waktu itu. Untuk apa? Dikatakan sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki. Tante Mika,
Dia mikirnya Bunda. itu roh Yesus itu dia pikirnya. Iya, dikiranya roh ini. Inilah orang Kristen ya teman-teman ya. Jadi memang ya teman-teman ya, Nabi Muhammad SAW pernah berkata ya, barang siapa yang mengemukakan pendapatnya sendiri tentang Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan. Walaupun pendapatnya benar untuk mentafsir kandungan dalam Al-Quran. Nah, untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini ada 15 cabang ilmu. Pertama, lughat, nahu, sharaf, istiqra, ma'ani, bayan, badi, qiraat, agaid, usul fikih, dan sampai wahabi, nasib mansuk, juga asbabun nuzul ya teman-teman. Makanya nggak seperti orang Kristen tidak perlu ilmu membaca Bible mereka. Kejadian Yohanes 13 nomor 7 aja harus diilmukan lagi. Ilmu apa? Ilmu ngarang. Kalau kita jelas, gurunya jelas, sanad gurunya jelas. Kalau di Kristen ilmu apa, Bos? Ilmu ngarang. Kalau nggak ilmu jadi gini, jadi gana, jadi gini. Kalau nggak ilmu apa? Jadi begitu. Oh, kalau nggak ilmu apa? Ilmu perumpamaan. Itu yang ada di Bible. Nggak ada ilmu memahami keilmuan di sana. Kalau nggak ilmu apa? Ilmu remas-remas. Kalau nggak ilmu apa? Ilmu nenen. Kalau nggak ilmu apa? Perkawasan itu yang dijumpa. Makanya Al-Quran kitab suci, firman Allah. Tidak akan pernah kalian menemukan kecacatan di dalam Al-Quran. Kalau ada kesalahan, kami para apologet ini lebih dulu mengetahui. Kenapa? Kami melakukan ilmu perbandingan agama. Kalau seandainya ditemukan oleh orang Kristen, betapa malu kami sebagai umat Islam yang baca Al-Quran tiap hari. Ketika subuh baca Al-Quran, maghrib baca Al-Quran, tahu-tahu ditemukan oleh orang Kristen kesalahan. Berarti kami yang bodoh. Gak akan pernah kalian jumpakan kesalahan di dalam Al-Quran. Maka menangislah Yesus. Yang lucunya Tante Mika, yang lucunya lagi apa tahu nggak? Itu mereka itu namanya mau baca Al-Quran. Begitu kita diskusi, kan kita bawa ayat mereka, segitu banyaknya kesalahan-kesalahan bertentangan antara satu sama yang lain. Itu kok mereka masih pede ya? Hati kecil oke lah, di mulutnya mereka nggak bisa mengucapkan, tapi hati kecil pasti bilang kurang ajar bener ini gua. Tapi mau lepas dari ajaran itu kan agak susah tuh, karena banyak dari gara-gara orang tua, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara harta, itu kan susah tuh ngelepasinnya. Nah tapi saya yakin kecil mereka itu di luar dengan urusan keduniaan itu mereka tuh nangis loh sebenarnya. Iya, kalau betul, saya bilang. Bunda. Kecuali yang bodoh ya, yang nggak ngerti, yang ya udahlah pokoknya yang penting apa kata pendeta aja lah. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Tuh, makanya Islam itu dianjurkan orang itu berilmu, bukan cuma beriman aja, berilmu. Jadi apa yang syiarkan, apa yang kita tuh ngerti, menggunakan akal, nggak cuma saja. Itu bedanya kita. Aku luruskan dikit ya tadi mengenai si Kiki tadi kan. Jadi kan dia tadi tuh mau bertanya itu tentang kontradiksi, bukan bertanya tentang dalam kurung di dalam tafsir, di dalam terjemahan. Di dalam terjemahan itu kan dalam kurung itu kan maknanya itu ini tafsir ringkas sebenarnya. Karena gini, di dalam Al-Quran itu malaikat Jibril itu ada 3 julukan bagi malaikat Jibril. Yang pertama Ruhul Kudus, ada Ruhul Amin, ada Ruhana. Nah itu merujuk kepada satu entitas yang sama. Kalau dia berbicara tentang kontradiksi, seharusnya itu yang namanya kontradiksi ayat satu bertentangan dengan ayat yang lain, itu yang kontradiksi. Contoh di dalam contohnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ditambahin, kalau malaikat Jibril punya 6 ya, 6 sebutan. 5 di dalam Al-Quran, 1 oleh Waraqah bin Naufal. Iya. Oh iya betul. Ada. Lanjut lagi. Ini Ustaz Miftah, Ustaz Miftah ya. Iya. Iya, yang di Waraqah bin Naufal namanya, tapi saya disebut hafal suaranya. Ya kan? Iya, disebut
Namus kalau yang di Wakabi Novel. Jadi merujuk pada satu yang sama-sama di dalam Bible juga sebenarnya yang kalimat Roh Kudus itu tidak merujuk kepada satu entitas yang sama sebenarnya. Itu ada yang kepada malaikat, ada yang kepada kuasa Tuhan, ada juga kepada wahyu. Tapi di dalam Bible mereka itu disebut Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa setiap kalimat Roh Kudus itu merujuk kepada entitas yang sama. Nah, ada lagi Roh Kudus tetapi bukan entitas yang sama, tetapi kepada nabi yang akan datang, disebut Roh Kudus juga. Roh Kudus itu artinya roh suci, roh yang telah disucikan, gitu dia. Lanjut, Mika. Iya, ya begitu ya teman-teman ya. Ini juga termasuk apa ini? Ini kontradiksi yang seperti ayat yang di atas ini. Kata Yesus, tidak ada satupun selain daripada Dia yang telah turun dari surga yang masuk ke dalam surga. Tak tahu banyak yang udah masuk surga sebelum Dia datang. Ini kan kontradiksi sebetulnya. Banyak ya teman-teman ya. Ustadz Miftah, apa kabar Ustadz Miftah? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin menyela. Silakan, Ustaz. Kenapa kita di Komal-Komal sekarang lagi menggaungkan, mengangkat nama Roh Kudus ya, nama-nama malaikat Jibril, dan tadi malam juga di Akhi Iqbal juga kita menerangkan secara rinci sebagai bukti bahwasanya klaim mereka tentang Roh Kudus itu penyesatan. Itu ya, maka tadi juga mohon izin ya. Jadi mungkin secara singkat di sini kalau dijelaskan sih mungkin akan lama, semalam aja hampir 2 jam ya di Akhi Iqbal, 2000 penonton itu. Jadi kesimpulannya malaikat Jibril itu punya 6 sebutan, 5 itu di dalam Al-Quran yang dijuluki oleh Allah, dan 1-nya itu oleh manusia. Yang pertama itu ada Ar-Ruh, semuanya ada dalil ya. Nama Ar-Ruh ini tercantum di dalam surat Maryam tadi 17, tadi saya simak saya simak sebentar, yaitu di dalam surat ayat 17 itu kan fatakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Itu malaikat Jibril mempunyai sebutan dengan Ar-Ruh. Kemudian ayat yang kedua di dalam Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu war-ruh. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah di dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat juga, tanazzalul malaikatu war-ruh. Kemudian sebutan yang kedua oleh Allah kepada malaikat Jibril itu yaitu Ruhul Kudus. Nah, ini yang diplesetkan, yang menjadi penyesatan di dalam kekristenan apalagi oleh LAI. Ya, Ruhul Kudus adalah nama lain malaikat Jibril tapi dituhankan ketika dikutil oleh mereka. Dan itu ada dalilnya di dalam Al-Baqarah 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'di birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyan. Yang kedua dalilnya di Al-Baqarah masih 2 ba'di man kalama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dalil yang ketiga di Al-Maidah 110. Idz qala Allah ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idz ayyatuka bi ruhil qudus. Dalil yang keempat yaitu di dalam surat An-Nahl 102. Qul nazzala ruhul qudus. Yang ketiga namanya yaitu Ruhul Amin di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihur Ruhul Amin. Kemudian sebutan yang keempat oleh Allah kepada malaikat Jibril adalah Rasulul Karim, tercantum di dalam surat At-Takwir yaitu innahu laqaulu rasulin karim. Dan sebutan yang kelima dari Allah Subhanahu wa taala juga tercantum di dalam Al-Qur'an yaitu Syadidul Quwa. Di dalam surat An-Najm disebutkan oleh Allah Allamahu Syadidul Quwa, dan yang terakhir disebut oleh Waraqah bin Naufal dengan sebutan Namus. Dan ini sedang kita gaungkan ya akhi, sedang kita gaungkan. Inilah salah satu penyesatan daripada kekristenan. Ini mesti kita gaungkan. Kita ketika berstatement itu ada dalil, ketika kita mengklaim itu ada dalil, bukan tanpa keilmuan. Itu termasuk juga tadi yang diperdebatkan. Tadi yang keberapa? Yang ke-19 ya. Di dalam surat Maryam tersebut ya. Di dalam surat Maryam ke-19 di situ ada kalimat bahwasanya qala inna ma'ana rasulu rabbik li ahbalaki gulamang zakiya. Qala ini yang disebut dengan kalimat fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Di dalam gramatika bahasa Indonesia disebut yang namanya kata kerja, pasti ada yang bekerja, kan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan domir, yang namanya kata kerja, pasti ada yang bekerja. Siapa yang bekerjanya? Maka ini kata ganti kepada orang yang ketiga gitu.
kata kerja dengan domirnya, dengan kata gantinya orang yang ketiga. Kemana kata ganti orang ketiganya? Yaitu kepada ayat yang ke-17, yaitu dari ayat Pak Ruhana. Ruh tadi kan sudah disebutkan, nama lain daripada malaikat Jibril adalah Ar-Ruh. Jadi itu yang disebut domir dalam ilmu nahwu sorof, kata ganti goib, orang yang ketiga dalam gramatika bahasa Indonesia. Itulah disiplin. Jadi kita muslim ketika menjawab penuh dengan disiplin keilmuan. Jadi itu nama-nama malaikat Jibril. Jujur aja saya secara pribadi sedang menggaungkan itu, karena ini penyesatan yang sangat luar biasa tentang Ruhul Kudus, di mana Ruhul Kudus adalah nama lain dari malaikat Jibril, seorang malaikat makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan perintah dari untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dicomot di kekristenan malah dituhankan. Ini sangat luar biasa penyesatannya. Lanjut akhi. Ya, masya Allah ya. Ya itulah teman-teman ya, semoga nanti komal-komal yang lain juga menyusul ya teman-teman, apa yang ingin anak. Yang kedua tadi bentar bang, satu buat Olivia kalau mau naik silakan naik, yang minta permintaan karena di sini nggak ada permintaannya. Ya, itu aja tadi teman-teman di bawah. Lanjut Bang Tengku. Jadi aku juga bisa sebenarnya menjelaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Bible itu sebenarnya entitas yang berbeda. Ada yang sebenarnya di situ entitasnya yang pertama Roh Kudus itu diarahkan kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu penyampai wahyu. Contoh, aku ambil ayat ya, beberapa ayat ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 34. Ini kan kalimatnya begini, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Artinya semua para nabi itu dikaruniakan roh Allah. Siapa roh Allah itu? Itulah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Di mana dalilnya? Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan. Sebenarnya kalau kita udah kaji ini dengan Bang Sueb kemarin, ini bukan dorongan, tapi penyampaian sebenarnya kalimatnya sebenarnya. Tetapi oleh penyampaian Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jelas di situ bahwa Roh Kudus di situ penyampai wahyu kepada para malaikat, kepada para nabi. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 25, Roh Kudus telah tepat berkata-kata kepada nenek moyang kita dengan, ini pun perantara di terjemahannya, padahal terjemahan bukan perantara, melalui Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini bernubuat juga melalui Roh Kudus. Nah, ada lagi Roh Kudus yang sebenarnya itu bukan kepada malaikat, tetapi kepada nabi yang akan datang. Contoh Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yaitu itulah yang akan dikatakannya. Nah, mereka menganggap ini adalah Roh Kudus, entitas yang sama, padahal ini seorang nabi yang akan datang. Karena di dalam Al-Quran juga nabi disebut ruh, seperti Nabi Isa disebut ruh. Al-Quran juga disebut ruh, wahyu itu disebut ruh juga. Betul itu kan Ustaz? Nanti kalau salah diluruskan. Tapi penjelasan maknanya beda. Ya betul, tapi nanti maknanya penjelasannya beda ya maknanya. Lanjut. Betul. Nah, artinya setiap kalimat Roh Kudus yang ada di dalam Bible itu tidak merujuk kepada satu entitas yang sama. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 16 itu dijelaskan bahwa Roh Kudus itu akan datang apabila Yesus itu pergi. Nah, kalau itu Roh Kudus entitas yang sama, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus pergi. Itu Roh Kudus yang berbeda. Jadi setiap kata ruh di situ adalah roh Allah itu sendiri, dan menganggap Allah itu adalah roh, Tuhan mereka roh. Artinya Tuhan mereka dengan iblis sama-sama roh. Lanjut, Tante Mika. Lanjut, bentar Bang, aku mau ini bentar buka. Oke. Aku lanjutkan lagi. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya Roh Kudus ini atau roh itu. Ini si Kang Yonatan kenapa jadi kakek-kakek? Oh, si RK ini. RK itu. Ya ampun. Oh, masih monitor ini, kirain udah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustaz Ananda. Bang, saya mah pagi, gimana mau tidur? Saya kan jam 10 pagi nih. Enggak, ini ya maksudnya ini Kang Nandar maksudnya. Oh, Nandar pasti masih tidur ini, udah tidur. Oh, masih tidur. Oh, ini berubah ininya. Ya udah, lanjut Bunda. Lanjut Bunda. Kamar yang gelap. Lanjut.
Bang Teguh lagi ngomong. Nah, aku paparkan sedikit ya. Ada beberapa setiap kalimat ruh yang ada di dalam Bible itu mereka menganggap bahwa itu adalah Tuhan atau roh Tuhan itu. Aku ambil contoh ruh sebagai nafas hidup manusia. Itu ada di dalam ayatnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, artinya di sini roh manusia sebagai nyawa, kan gitu. Nah, kemudian ada roh yang sebagai sifat atau karakter. Itu di Yesaya 19 ayat 14. Tuhan telah mencurahkan di tengah-tengahnya roh kekacauan. Itu sebagai sifat dia. Nah, kemudian roh sebagai malaikat atau utusan. Di dalam Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, ini roh juga mereka anggap roh Tuhan, padahal ini roh di sini dimaksudkan kepada malaikat. Sama di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 21 sampai 22. Maka tampillah suatu ruh berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kalau Tuhan ruh mana lagi yang berdiri di hadapan Tuhan? Kan ngaco nih. Nah, kemudian ruh sebagai penyampai wahyu tadi ya, di dalam 2 Samuel 23 ayat 2, roh Tuhan berbicara dengan perantaraku, katanya. Tuhan firman-Nya ada di lidahku. Artinya di sini ruh di sini adalah penyampai wahyu. Bukan Tuhan ini malaikat di dalam 2 Samuel 23. 2 Petrus 1 ayat 21, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya Roh Kudus ini bukan Allah. Karena Roh Kudus ini menyampaikan, mendorong orang-orang berbicara atas nama Allah. Setiap malaikat dikaruniakan Roh Kudus. Makanya di dalam ini kan, di dalam Matius 12 ayat 18, kalimat ini, lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh ruhku ke atasnya, kata Yesus. Untuk apa dikaruniakan roh? Dia akan memberitakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa? Inilah firman Tuhan yang disampaikan Yesus melalui Roh Kudus. Makanya di dalam Bible itu tidak ada ayat sedetail Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat, kapan diturunkannya, di mana diturunkannya, ayat apa pertama, jelas. Tapi di dalam Bible tidak dijelaskan di kapan Yesus menerima firman. Firman apa yang Yesus terima pertama? Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Nggak ada. Bahkan di perjanjian lama juga tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan bahwa Musa menerima Torah di Gunung Sinai. Torah adalah hukum yang diterima Musa. Tetapi tiba-tiba mereka punya kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu dari mana datangnya? Itulah ilham yang diberikan kepada Musa, tetapi tidak diceritakan secara detail kapan Musa menerima ilham-ilham itu atau firman-firman itu. Itu semua firman Tuhan, tapi tidak dijelaskan di mana Musa menerima itu. Kalau yang Musa terima di Gunung Sinai jelas itu adalah Torah, hukum saja yang diterima oleh Musa, bukan kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Gitu dia. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran jelas. Kapan diturunkan kita bisa jelaskan. Ayat apa yang diturunkan kita bisa jelaskan. Bahkan asbabun nuzulnya juga jelas. Kenapa sebab ayat itu turun. Selama 22 tahun Nabi Muhammad menerima firman, jelas tercatat lengkap. Oten nggak punya itu semua. Lanjut Tante Mika. Ya, itulah ya. Kalau kepastian di dalam iman Islam itu pasti. Tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat. Tetapi beda di dalam keimanan Kristen. Selalu berubah-ubah, selalu diganti-ganti. Jangankan LAI, mereka aja mengganti-ganti keimanan mereka. Dulu nih karena itu Tritunggal, sekarang berganti ke Oneness. Banyak yang seperti itu, ganti sana, pindah sini, ganti sini, pindah sana. Ini pembuktian bahwa keakuratan Tuhan di Kristen itu nggak ada. Gimana mau akurat? Maka terlalu banyak. Yesus itu udah, ya Ustadz. Itu tadi kan katanya diganti-ganti, direvisi kan kita bilang. Tapi kenapa giliran katoknya Yesus nggak diganti-ganti? Nah, ini pertanyaan nih Ustadz, ya betul ya. Di dalam Islam, pembuktian adanya surga, ada batu dari surga, ya kan? Di Kristen bukan membawa sesuatu dari surga, malah baju yang dipakainya dibawanya ke surga, baju di bumi. Nah, ketika baju itu kotor nanti di surga,
ketika dia nyuci, apa nggak menggigil dia di dalam surga? Sus, kenapa kau di pojok? Aku cuci bajuku nggak ada, lupa bawa gantinya. Ngapain kau? Dingin. Ini Tuhan malah membawa sesuatu dari bumi ke surga. Harusnya Tuhan itu membawa sesuatu dari surga ke bumi. Itu benar. Nggak cocok Tuhan orang Kristen ini jadi Tuhan, benar. Tahu nggak Ustadz Miftah? Yesus itu datang ke bumi, ya kan? Itu bukan menggenapi loh Ustadz. Loh, salah lagi. Salah, bukan menggenapi. Kalau dia menggenapi, harusnya Tuhan itu jadi 4. Karena dia datang terakhir, Tuhan jadi 3. Ganjil, bukan genap. Maka menangislah Yesus. Nah, ini ada ya. Kenapa ada kata-kata maka menangislah Yesus? Ini Ustadz belum tahu mungkin ya. Kenapa kalau aku live, aku naik Komal, itu teman-teman di bawah itu meminta maka menangislah Yesus. Ini penyebabnya awalnya. Gini ya, Ustadz keterangannya. Mereka kan selalu memframing bahwa Nabi Muhammad SAW majnun, ya kan? Tetapi di dalam Al-Quran ada 2 bantahannya. Al-Kalam ayat 2, surat At-Takwir ayat 22. Dibantah oleh Allah langsung, dan temanmu Nabi Muhammad bukanlah sekali-sekali orang majnun. Yang kedua, berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang majnun. Dikatakan oleh Allah, dibantah oleh Allah langsung bahwa perkataan orang kafara itu atau orang kafir itu dibantah oleh Allah. Tetapi, nah, siap-siap kalian paten, kejang-kejang kalian. Ya, di dalam Al-Quran 2 bantahan, tetapi di dalam Bible 2 tuduhan, tidak ada bantahan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka tidak waras lagi. Yohanes 10:20, ia kerasukan, etan gila. Mengapa engkau mendengarkan udah kesurutan, etan gila lagi? Ya, di dalam Bible ini tidak ada data bantahan, satu pun nggak ada data bantahan di Bible. Yesus pun minta tolong, nggak ada yang bantahin ya, nggak ada yang bantahin bahwa aku bukan ini ya, kurang waras. Nah, makanya keluarlah ayat Yohanes 11:35 ini, karena nggak ada data bantahan. Oten pun nyari-nyari, aku pun nyari-nyari, nggak ada. Maka karena nggak ada data bantahannya, maka menangislah Yesus. Nah, itu gara-gara itu awalnya. Oh, Masya Allah. Tapi Ya. kayaknya harus ada yang saya sampaikan ini kepada netizen yang di bawah ini. Ini teman-teman yang di bawah, Tante Mika ini terlalu pandai, terlalu pintar. Ini harus diblokir ini. Kalau nggak diblokir, bikin gereja jadi masjid kalau seperti itu. Hancur. Iya, kemarin pun banyak DM-an dari para pendeta. Tante tolonglah, katanya, gereja kami cuma tinggal atap, katanya. Ya gimana, itu bukan urusan saya, aku bilang. Itu urusan kalian, aku bilang. Nah, ini lagi ya. Kata malaikat itu kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Aku ingat lagu, Tuhanku telah diambil orang. Aku tak tahu dia diletakkan di mana. Tuhan aja dicolong. Maka menangislah Tuhan. Makanya Tuhan itu yang maha kuasa biar nggak dicolong. Tuhan aja dicolong di Kristen, bahaya. Mau kalian punya Tuhan yang dicolong? Pernah dicolong? Yang kan? Bayang mereka. Pasti. Gimana ini? Maka menangislah Yesus. Nggak ada yang bela aku. Sekarang ada yang nyolong aku, nggak ada yang nyolong. Ya derita aku. Kemarin aku dikatakan kurang waras, nggak ada yang bela, nggak ada yang bantah.
Ini aku dia udah jadi mayat pun dicolong. Salah aku apa? Kejam kalian. Ya, makanya punya Tuhan itu berwibawa. Ini enggak punya Tuhan berwibawa. Kalau Tuhan disematkan kepada manusia, apa yang akan terjadi? Ayo kita cerita sedikit. Ketika Tuhan itu adalah manusia, nggak terbayang sama aku ketika Yesus belajar jalan. Tata, Tuhan udah bisa jalan. Tata, anak bunda, Tuhan bisa jalan. Nah, ketika dia mulai merangkak, Tuhan benar merangkak. Asa Allah, Tuhan udah pintar. Ninang nino udah bisa merangkak. Nanti udah anak bunda, anak bunda. Nah, ketika Tuhan beranjak dewasa, umurnya waktu itu masuk umur 8 tahun. Ketika giginya ganti, ketika gigi susunya copot, nggak kebayang sama kalian Tuhan ompong. Ada Tuhan ompong. cuma Tuhan orang Kristen. Badan ketawa terus dari kemarin udah 3 Ustaz Miftah mungkin belum sampai kebayang ke sana ya kan. Kalau saya ngebayanginnya andai kata Yesus menyaksikan Komal ini gitu loh. Nah, Dia ketawa Ustaz. Ketawa dia. Inilah Tuhan itu tidak mungkin menghinakan atau merendahkan dirinya. Sama halnya seperti kita bisa makan tapi kita mustahil untuk makan kita aja manusia, ada yang mustahil bagi kita, apalagi Tuhan. Nah, ketika Yesus lagi buang air besar, nggak kebayang sama kalian dia jongkok sambil melamun bersiul. Nggak kebayang aku ada Tuhan kayak gitu kerjanya. Nah, ketika dia melamun, duduk depan pintu, goyang-goyangkan kaki. HP belum ada, teman nggak ada. Nah, dia melamun. Habis itu diam-diam keluar angin. Aduh, itu angin. Pernah kan kalian kayak gitu? Pernah. Kena manusia, wajar. Kenapa? Apa yang kita rasakan pasti Tuhan rasakan. Dia manusia. Nah, nggak kebayang dia sakit mah, asam lambung, migrain. Ada lagi Tuhan digigit nyamuk, bentol-bentol tangan Tuhan. Tuhan lagi garuk-garuk, habis digigit nyamuk. Berarti Tuhannya Oten ini waktu dikeluarkan ngeden, ketika mengeluarkan sesuatu pun ngeden juga ya? Iya, ngeden. Yang aku pertanyakan, apakah beda cara Tuhan dengan kita ketika kencing? Kalau kita laki-laki kencing berdiri pegangan biar nggak melewer, tapi mungkin Yesus karena maha kuasa, karena dia Tuhan, dia lepas tangan. Dilepasnya stang motornya. geblok ini. Bunda, jangan sambil ngopi Bunda, nanti muncul semua Bunda. Nggak terbayang sama kalian kayak gitu kan teman-teman di bawah. Beda manusia dengan Tuhan. Tuhan kalau kencing lepas stang motor, kalau kita pegang. Aku nggak kebayang aku ketika dia waktu remaja jalan di jalan kayak aku dulu, Ustadz ya, pernah bikin lope kan. Mika Love ini, mana tahu Yesus pernah bikin namanya di aspal juga, Yesus Love Maria sampai kencing. Ya Allah, Lucu banget sih. Iya, tapi kita juga harus menyampaikan message yang penting juga gini ya, teman-teman ya, terutama yang di bawah.
Inilah konsekuensi ketika kita menuhankan Tuhan-Tuhanan. Itu konsekuensinya. Ya. Iya, Tuhan main jadi. Betul, iya. Itu konsekuensi ketika Nggak ada manusia wibawa yang diberi Tuhan. ya. Betul. Ketika manusia yang diberikan nurani, diberikan hati, diberikan akal, tapi masih menuhankan Tuhan-Tuhanan. Apalagi itu anak manusia. Lanjut, Tante. Iya betul, makanya apa yang kita rasakan pasti dia rasakan. Maka menangislah Tuhan. Dosa kami kita ditanggung nikah, katanya nggak mau aku. Emangnya aku Yesus. Ya itu ya, itu logika ya. Itu nalar kita. Kita orang Islam memang harus memiliki akal. Kita harus memahami kenapa sih kalau Tuhan manusia kok kayak gini, terjadi seperti ini. Tuhan kesandung batu, Tuhan kejedot pintu, benjol kepala, wajar nggak? Tuhan begah, Tuhan pas lagi makan, sendawa, ada nggak ada wibawa Tuhan? Ketika Tuhan teguhkan, nggak minum, makanya Tuhan kalau udah kayak gitu nggak mungkin, nggak kebayang sama kalian Yesus Tuhan kayak gitu, cegukan, airnya telah